Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema memilih yang terbaik. Hari ini kita akan belajar dari dua kakak beradik atau dua bersaudara perempuan semuanya, yaitu Maria dan Marta. Kita akan dasari dari satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan membaca untuk ayat-ayatnya yang genap, kemudian jemaat sekalian ayatnya yang ganjil, dan nanti ayat 42-nya kita akan baca secara bersama-sama. Ayat 38 dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Silakan ayat 39. Saya baru mendengar sebagian saudara yang membacanya, bisa diulangi 100 kali lebih keras dari 39. 3, 2, 1. Puji Tuhan ya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Silakan 41. Bersama-sama, 3, 2, 1. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, perhatikan bahwa kampung yang dimaksud ini adalah kampung Betania. Tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Dan Tuhan beberapa kali dicatat oleh Alkitab mampir di tempat ini. Selain dari kisah ini ada kisah yang lain saat Lazarus dibangkitkan. Karena Lazarus itu adalah saudara laki-laki daripada Marta dan Maria. Kemudian saat Maria mengurapi Tuhan Yesus menjelang kematiannya juga dilakukan di tempat ini saudara. Dan di bagian itu Yohanes mencatat Marta itu menjamu ya. Jadi menyiapkan perjamuan yang berkaitan dengan konsumsi atau makanan. Nah, kalau kita membaca sepintasnya daripada ayat ini tidak dengan seksama atau teliti, maka kita bisa membuat suatu kesimpulan seperti ini. Pelayanan Maria yang terbaik. Sementara Marta mendapat satu respon penilaian dari Tuhan sebagai khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, itu penilaian saudara. Tapi mari kita akan lihat bagian demi bagian. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu sibuk melayani versus duduk mendengar saudara ya. Apa sih yang salah dengan sibuk melayani? Saya pikir nggak ada salahnya saudara dengan sibuk melayani. Mana lebih bagus sibuk melayani atau sibuk ngobrol dan kemudian bahkan sibuk ngomongin orang lain. Sibuk gosip. Saya yakin sibuk melayani yang lebih baik saudara ya. Dan sebetulnya kedua-duanya adalah penting baik saudara. Sibuk melayani dan duduk mendengar. Kita akan lihat bagian demi bagian. Saya yakin pelayanan daripada Marta itu penting buat Tuhan. Karena menyiapkan konsumsi. Bukankah kita butuh yang namanya makanan saudara? Untuk kekuatan, untuk kemudian bisa merestorasi energi di dalam kita. Makanya rumah makan itu kadang disebut sebagai restoran. Untuk merestorasi tenaga kita. Dan kalau kita melihat Tuhan itu suka makan. Orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat bahkan menjulukinya mencap Tuhan Yesus sebagai pelahap saudara. Kalau kita baca Wahyu 3:20, apa yang dikatakan di sana? Lihat aku berdiri di muka pintu, kemudian mengetuk pintu, barang siapa yang membukakan pintu maka aku akan masuk di dalamnya. Ngapain Tuhan masuk? Makan. Saat kebangkitannya selama 40 hari ia menunjukkan dirinya. Dan kemudian saat dia mendatangi murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, lagi murid-muridnya sudah menjala ikan tapi nggak dapat apa-apa. Tuhan ngajak apa mereka? Sarapan saudara, sarapan.
Kita bisa melihat saudara kepedulian Tuhan juga bagi orang yang lapar. Saat dia melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan kemudian mengucap syukur dan terjadi mujizat memberi makan demikian banyak orang. Itu juga kepedulian karena berkaitan dengan makanan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan gak mendapatkan buah dari pohon ara saudara. Saat dia lewat, dia lihat pohon ara itu begitu rimbun sekali, dicari buah. Ngapain sih cari buah pohon ara, saudara? Pasti mau dimakan. Dan ketika mendapati nggak ada buahnya, apa yang dilakukan Tuhan? Dikutuk, saudara. Sehingga kemudian akhirnya menjadi kering dan mati. Makanan itu penting. Bahkan menjadi suatu penilaian untuk suksesnya suatu kegiatan berkaitan dengan konsumsi, saudara. Benar nggak? Menjadi suatu penilaian untuk mereka yang menjual jasa yang berkaitan dengan adah makanan. Kalau restoran itu nggak enak, pasti dicap nggak baik, saudara. Kalau kemudian nginap di sebuah hotel, paginya disuguhi makanan yang tidak enak, komplain, saudara. Ya, satu waktu ya bahkan bulan yang lalu mengikuti suatu acara pelatihan. Pesertanya hampir 200 orang, cukup banyak. Dan ini pelatihan setahun sekali sudah diadakan. Dan 3 hari yang sangat memberkati. 3 hari yang luar biasa. 3 hari yang benar-benar memperlengkapi saudara. Saya bersama dengan teman-teman pengurus, bahkan ada care group leadernya saudara. Tapi di hari yang pertama ada yang kurang saudara. Yang kurangnya apa? Konsumsi saudara. Ya, jadi 1 hari itu dari sorenya kemudian ke malamnya konsumsi itu menjadi suatu pembicaraan ketika keesokan harinya. Bahkan sepanjang dari hotel saudara bersama peserta yang lain. Kira-kira mungkin jaraknya ditempuh antara 20 sampai setengah jam. Yang dibicarakan Pak soal makanan. Itu makanan karena mungkin gak puas saudara ya. Jadi 1 orang peserta ngomong begini. Malamnya itu hotelnya itu di kawasan kawasan yang ada di dekat dengan Makmur, toko Makmur dulu ya. Jalannya itu tidak terlalu panjang. Dan kemudian kiri kanannya itu ada gerobak. Dan kemudian dia ngomong dia mencari posisi yang paling ujung untuk makan. Ya, di gerobak yang menyediakan makanan itu. Kompleksnya kompleks Maramba, kalau nggak salah ya Maramba. Dan orang yang tahu Manado tahu lah itu jalan tidak terlalu panjang, mungkin jalan Sugiono atau apa gitu. Dan kemudian dia mencari posisi makannya di gerobak yang paling ujung. Ketika kemudian mau pulang ke hotel, sepanjang gerobak yang dilewati itu peserta pelatihan semuanya saudara. Jadi itu yang diceritakan. Begitu nyampenya di tempat pelatihan saudara, saya mendengar obrolan ada yang ngomong begini, kita kok kayak diperlakukan seperti tinggal di asrama ya, dalam pembagian makanan. Ada yang ngomong kayak pengungsi ya, ini lebih parah lagi. Bahkan kemudian puncaknya saudara ya, saya didatangi oleh seorang hamba Tuhan senior dari Palu. Dia biasa sih memang suka jamu orang saudara ya. Sukanya ya sudah kalau soal makan enggak hitung-hitungan beliau. Dan ngomong seperti begini, ini kok pelayanan konsumsi yang paling buruk. Sepanjang penyelenggaraan kegiatan itu yang dari tahun ke tahun. Apalagi kan ini selepas daripada COVID harusnya lebih wah begitu. Karena untuk kedua kalinya ya setelah tahun sebelumnya memang sempat diadakan secara onsite saudara ya. Jadi harusnya lebih wah lah karena sudah lepas dari hanya sekedar online saudara, hanya sekedar melalui tatap muka aja nggak bisa ketemu. Jadi harusnya lebih wah lah begitu. Dan kemudian di puncak daripada curhatnya dia ngomong ini apa panitia nggak ada uang saudara. Sampai seperti itu dan itu didengar oleh salah satu panitia di situ. Baru siang harinya kemudian terjadi sampai sore dan keesokan harinya ya sampai malamnya terjadi suatu perubahan yang signifikan. Dan orang akhirnya jadi happy saudara. Nggak lagi membicarakan. Sepanjang dari malam pagi sampai menjelang siangnya. Hal-hal yang berkaitan dengan respon sedikit negatif terhadap penyediaan konsumsi. Hanya satu aja yang kemudian membicarakan tentang betapa luar biasanya worship night malam harinya. Saudara. Hanya satu saudara. Jadi pembicaraan yang satu itu sih mengungkapkan seperti ini. Wah luar biasa ya suasana hadirat Tuhan. Apalagi ketika lagu El Shaddai. Biasa lagu itu kita dengar di mana sih? Acara orang mati saudara. Acara penghiburan. Tapi malam hari itu ketika dinyanyikan El Shaddai, El Shaddai.
Allah Maha Kuasa itu hadirat Tuhan begitu dicurahkan luar biasa. Dan orang hanya sebagian kecil aja presentasinya yang membahas tentang suasana hadirat. Yang lain dalam tanda petik terganggu dengan konsumsi, saudara. Oleh karena itu konsumsi penting, saudara. Amin, saudara. Konsumsi itu penting. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria juga penting. Dan itu sebabnya setiap acara kalau Natal, Paskah atau ulang tahun gereja ya harus disiapkan terbaik. Ya selama ini saudara saya mendengar tamu selalu memberikan komen yang bagus lah ya. Tentang kalau kegiatan di internal kita saudara. Wah makanannya enak saudara. Komentar-komentar dari orang-orang yang datang ke tempat ini. Kalau menurut saya Ibu Tia, kemudian Chen dan teman-teman ibu-ibu yang lain the best lah untuk soal itu. Ya, jadi menyiapkan konsumsi itu penting. Nah kalau kemudian menyiapkan konsumsi itu penting saudara. Apa yang keliru dengan yang dilakukan oleh Marta? Komentar Tuhan itu setelah reaksi dari Marta. Kalau kita lihat di ayat yang lain saat Marta menyiapkan perjamuan buat Tuhan. Tuhan tidak memberikan komentar apa-apa. Tapi di dalam Lukas 10 ayat 30 baru kemudian kita bisa melihat saudara. Yang keliru itu apanya? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Jadi ungkapan ini sebetulnya tersirat Marta itu terganggu saudara. Dengan sikap atau tindakan yang Maria yang duduk-duduk. Nah terganggunya itu bisa jadi sibuk melayani membawa dia ke level capek yang luar biasa. Ke titik yang letih, ke titik yang lelah. Saudara. Orang kalau sibuk melayani itu ada energi yang keluar bukan? Ada pemikiran yang terkuras bukan? Ada waktu yang harus diberikan di situ saudara. Dan itu menyedot saudara. Sehingga membuat seseorang itu mudah untuk menyalahkan orang lain. Mudah untuk komplain. Mudah untuk tersinggung. Mudah untuk marah. Bahkan ini sebetulnya akan paling bagus sih kalau dalam bentuk rekaman saudara. Perkataan daripada Marta ini. Supaya akan lebih ketahuan seperti apa emosi yang menyertai dia ketika mengatakan kepada Tuhan Yesus. Engkau tidak peduli bahwa aku melayani seorang diri, suruhlah supaya saudaraku membantu aku. Jadi di titik di mana saudara Martanya? Martanya mengalami keletihan dan di saat itulah dibutuhkan yang namanya istirahat saudara. Dibutuhkan yang namanya rest in God. Dibutuhkan tuh waktu-waktu kita bisa lebih santai saudara. Di situ sih makanya kemudian keluar omongan Tuhan. Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita punya handphone saudara ya. Sudah dalam posisi seperti ini itu tandanya apa? Berhenti untuk digunakan dan harus di charge. Sampai kemudian dia jadi hijau. Kita itu saudara ya. Memiliki batas-batas kekuatan sebagai manusia. Karena itu apa yang perlu untuk saya sampaikan di sini sebagai pesannya adalah mari manage waktu dengan baik saudara. Saat bekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukankah firman berkata apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau pekerjaan apapun akan memuliakan Tuhan kalau kemudian kita didasari dengan motif memberi untuk Tuhan, melakukannya untuk Tuhan. Mau dia pekerjaan pelayanan seperti ini, mau dia pekerjaan sebagai tukang apapun itu, mau kita sebagai ASN, birokrat di dalam posisi apapun itu, sepanjang pekerjaan kita itu tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Kalau kemudian motivasinya didasari kepada apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga setiap kita nggak akan mau untuk kemudian menyalahkan orang lain, bahkan nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita tidak akan komplain, kita tidak akan terganggu sekalipun orang lain mungkin nggak membantu kita, saudara. Kita akan mengerjakannya dengan sukacita. Nah, Martanya terganggu. Oleh karena apa? Capek. Oleh karena apa?
Dia melayani sendiri yang kemudian melampaui batas kemampuan dan kekuatannya dia. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23 dikatakan seperti ini, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Momen kapan Tuhan Yesus ini menarik diri dari kerumunan orang? Momen setelah dia melakukan suatu mujizat memberi makan 5.000 orang. Itu 5.000 orang dihitung hanya laki-laki. Cepat sekali juga menghitungnya. Itu luar biasa teknologinya saudara ya. Hitung 5.000 orang ya mungkin pakai count seperti ini saudara ya. Hanya laki-laki, cepat sekali. Nah kalau kemudian situ ada perempuannya, situ anak-anaknya. Katakanlah dia menurut ukuran Indonesia. 2 anak cukup. Berarti ada berapa? Ada 20.000 saudara. Kalau anak-anaknya seperti Yakub 12 saudara. Itu dikali berapa? 60 saudara. 65 plus yang laki-laki. Tambah anak-anak, tambah istri saudara. 60.000 bukan sebuah jumlah yang sedikit. Lah kalau kemudian 12 murid ya Tuhan kan mengucap berkat. Setelah itu memecah-mecahkannya dan kemudian diberikan kepada murid-murid. Dan akhirnya murid-murid membagikan kepada yang lain dan mujizat terjadi di situ saudara. Dan itu kan sesuatu hal yang kemudian setelah pengajaran sampai menjelang petang. Dan orang banyak yang kemudian dilayani sudah puas. Tuhan butuh istirahat. Dan dia memilih istirahat untuk apa? Istirahat untuk berdoa. Memulihkan secara spiritnya. Kalau kita baca ya di dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu perikop besarnya khotbah Yesus di bukit. Itu sepanjang pasal 5 sampai pasal 7 itu Tuhan Yesus khotbah begitu luar biasa. Tentang ucapan bahagia, tentang hal menghakimi, tentang hal memberi, tentang hal mengampuni, tentang hal berpuasa, tentang garam dan terang. Dan begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan yang luar biasa. Di ayat terakhir dari pasal 7, ya dari pasal 5 sampai pasal 7. Ayat terakhirnya, kesan daripada pendengar. Betapa Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Gak seperti pengajar-pengajar ahli Taurat orang Farisi. Kemudian ya itu mungkin pagi harinya. Dan kemudian yang waktu kan beranjak. Dan siang harinya Yesus turun dari bukit itu saudara. Di bawahnya sudah nunggu orang kusta. Dan disembuhkan Tuhan. Dalam perjalanan tiba-tiba ada perwira saudara. Yang anak buahnya sakit. Dan kemudian Tuhan tolong ini anak buah saya lagi sakit demam dan mau mati. Tapi Tuhan ngomong aku kan pergi ke rumahmu. Dan kemudian perwira itu ngomong Tuhan gak perlu ke rumah. Dan kemudian dia ucapkan cukup diucapkan karena seperti saya adalah seorang komandan. Dapat menyuruh kepada murid lakukan ini atau pergi ke sana dia akan lakukan. Tuhan terkesima dengan apa yang di perwira ini ucapkan. Wah iman yang sebesar ini tidak didapati di antara orang Israel. Dan kemudian seketika saudara. Itu anak buahnya daripada perwira ini sembuh. Nah Tuhan terus lanjutkan perjalanan. Tiba di rumah Petrus, menyembuhkan siapa? Ibu mertuanya. Dan kemudian Alkitab mengatakan banyak sekali orang yang datang. Yang datang ini ngapain sih? Yang datang ini dengan sakit penyakit. Yang datang ini dengan kelemahan tubuh. Yang datang ini dengan ikatan dengan kuasa kegelapan. Dan dikatakan Alkitab, Tuhan sembuhkan dan Tuhan bebaskan. Tuhan usir roh jahatnya saudara. Apakah sampai di situ? Enggak sampai di situ. Jadi itu menjelang sore saudara. Jadi paginya khotbah di bukit, menjelang siangnya lakukan pelayanan kesembuhan. Ya 2 di bawah bukit, masuk ke rumah Petrus menyembuhkan mertuanya. Kemudian orang banyak datang untuk dilayani dengan pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Dan menjelang sorenya dikatakan bertolaklah Yesus ke seberang. Ngapain di seberang? Menyembuhkan orang yang dari Gerasa. Tapi apa yang dilakukan Tuhan begitu naik di atas kapal? Ini sebetulnya bukan kapal-kapal kayak Kambuna, Umsini, Dawon Solo. Bukan kapal yang begitu. Ini ya perahu yang sekelas mungkin Pamo begitu. Saudara ya, jadi tidak terlalu besar. Ya mungkin ya seperti yang tampak di gambar-gambar itulah saudara ya. Di gambar-gambar itu. Dan apa yang terjadi saudara? Yang terjadi Yesus tidur. Ngapain Yesus tidur? Analisa saya saudara. Kecapean. Perlu rest. Anda bisa bayangkan dengan gelombang yang menakutkan para murid. Dia tetap tidur saudara. Jadi tidur cantik saudara. Nanti begitu dibangunkan. Yang pernah berlayar saudara dengan kapal-kapal kecil. Ke Bunaken, ke Siladen, ke
pulau-pulau utara saudara dengan kapal kecil? Boleh angkat tangan? Ya, Odi tahulah ya sebagian besar ya. Kalau kemudian berlayar ke arah utara saudara, itu kalau angin barat sepanjang perjalanan akan ombaknya besar. Kalau angin selatan, itu hanya di bagian setelah kalau dari Manado ya setelah Pulau Talise. Jadi ujungnya Sulawesi baru gelombang besar. Tapi kalau ke arah utaranya agak sedikit mengikuti angin. Kalau baliknya itu kencangnya enggak karu-karuan. Tidur itu memang posisi yang paling bagus saudara. Karena kalau tidur ya sudah diombang-ambingkan, guling ke sana, guling ke sini saudara. Nah kalau kapal-kapal kayu modelnya kayak gitu saudara. Ya sudah ada tikar yang di alas begitu ya, bukan pemahaman kita enggak seperti kapal-kapal besar yang pakai kamar saudara. Jadi kalau kemudian perahunya miring ke sini sudah semua penumpangnya ikut ke arah situ saudara, balik lagi. Memang posisi paling bagus itu tidur saudara. Tapi belum tentu terpejam, belum tentu mengatupkan mata. Kenapa? Bisa ada ketakutan. Kalau dalam situasi yang seperti ini paling banyak apa? Tuhan tolong. Lagi berdoa. Atau orang bisa kemudian mengeluarkan isi perut saudara. Hanya dengan orang-orang tertentu aja yang bisa terlelap. Dan Tuhan itu bisa terlelap ketika kondisi daripada para murid itu lagi ketakutan, kita mau binasa. Kemungkinan karena kecapean yang begitu luar biasa. Bukankah kalau orang yang capek itu memang mau badai lagi bertiup dengan kencang, itu bisa tidur dengan pulas. Nah Tuhan tidur. Makanya analisa saya adalah dia lagi rest, istirahat. Oleh karena itu penting buat setiap kita untuk di dalam waktu ini setiap dari saya dan saudara diberikan 1 hari 24 jam, benar enggak? Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Mau dia pengangguran, mau dia setengah pengangguran, mau dia orang bisnismen yang sangat sibuk sekali, tetap waktunya 24 jam. Mau dia baby, mau dia anak, mau dia remaja, pemuda, mau dia orang tua, tetap waktunya 24 jam. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Setiap kita bisa memanage waktu kita. Karena itu ada waktu untuk bekerja, mungkin 8 jam. Dari jam 8 misalnya sampai jam 12. Ada setelah itu jeda istirahat. Setelah itu dilanjutkan kembali. Saat kita bekerja yang sungguh-sungguh. Bekerja dengan benar. Saat istirahat ya gunakan untuk istirahat. Supaya bisa disegarkan kembali. Saat tidur ya harus tidur. Ada waktunya bersama keluarga, ada waktunya bersama anak-anak. Ada waktunya untuk rekreasi. Ada waktunya untuk pelesiran saudara. Ada waktunya untuk cuci mata. Jadi segala sesuatu kita harus manage dengan baik. Ada waktunya untuk ibadah seperti ini. Jadi ketika beribadah yang sungguh-sungguh. Amin sudah. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika kita istirahat harus istirahat. Jangan waktu istirahat kemudian dibuat main game. Dibuat untuk buka-buka handphone, lihat-lihat statusnya orang. Begitu kemudian waktu istirahatnya selesai, udah kecapean sudah. Karena hidup itu, orang berkata begini, time is money. Menurut saya yang lebih kerennya adalah time is life. Saudara. Kenapa dikatakan time is life? Karena kehidupan kita dihitung saat kita lahir, menjalani kehidupan sampai kita dipanggil pulang. Itu adalah waktu kehidupan kita. Makanya time is life. Kalau time is money, uang kita bisa cari. Saudara. Amin saudara. Waktu kita nggak bisa digantikan dengan uang. Sekalipun ya waktu itu sebetulnya sebagai pernyataan bahwa waktu itu sangat berharga saudara. Oleh karena itu perlu untuk setiap kita manage dengan baik. Saat kita kecapean ya harus rest. Dengan cara entah kita tidur atau kemudian seperti Tuhan Yesus yang menarik diri untuk bersekutu dengan Bapaknya. Supaya di-refreshing kembali, disegarkan kembali. Kalau kita paksa bekerja, dipaksa. Apa yang terjadi? Tubuh akan mengistirahatkan dirinya sendiri dengan cara yang tidak enak. Cara apa? Sakit, saudara. Jadi setiap kita harus bisa maksimalkan. Bukankah Tuhan memberikan suatu perintah begini, 6 hari lamanya kamu bekerja. Tapi hari yang ke-7 harus dikuduskan. Untuk apa? Boleh beristirahat. Kita akan di gereja ini paling berapa? 2 jam. Plus tambah persiapan saat kemudian perjalanan pulang, ya hitunglah 4 jam. Masih ada 20 jam yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk bersantai.
yang kita bisa gunakan untuk apa? Bersama dengan keluarga. Kalau kita sesibuk apapun, harus tetap bisa menggunakan waktu untuk hal-hal yang seperti yang diungkapkan tadi. Itu yang pertama. Jadi Marta itu mendapatkan suatu respon engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Oleh karena komentarnya yang kemungkinan besar dia dalam keadaan letih, lesuh, dan sangat kelelahan. Poin yang berikutnya, yang kedua saudara, fokus pada Yesus. Kalau Martanya fokus pada Tuhan Yesus saudara ya, bahwa dia mempersiapkan konsumsi itu untuk Tuhan. Dan terutama para murid-muridnya yang lain yang mengikuti Tuhan saudara ya. Maka dia tidak akan perlu untuk memusingkan yang lainnya. Kalau kemudian dia diberikan talenta, diberikan karunia untuk mengatur itu, ya dia harus fokus untuk mempersiapkan yang terbaik. Kalau dia fokus untuk melayani Tuhan. Nah kita lihat Maria saudara. Maria dikatakan di ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria itu fokus. Cara dia fokus bagaimana? Dia mengambil posisi tempat duduk yang lebih dekat. Yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Dan apa? Mendengar perkataannya. Jadi enggak beralih. Dari pusingkan dengan yang lain, Alkitab mengatakan hal itu saudara ya. Jadi dia duduk dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah sering kalau kita beribadah itu, ada banyak sekali gangguan demi gangguan yang bisa mengalihkan perhatian kita, bukan? Benar enggak saudara? Bunyi musik fal saja bisa terganggu saudara. Kendaraan yang lewat bisa terganggu. Atau kemudian bunyi gesekan kursi bisa membuat terganggu. Itu sebabnya perlu setiap kita bisa fokus. Amin saudara. Untuk kemudian mengambil posisi yang lebih dekat. Kursi di bagian sini sengaja memang setelah mau ibadah disingkirkan. Karena kalau di situ nggak fokus. Sementara mereka yang duduk di situ belum tentu kan perhatiannya ke sini. Buka HP belum tentu kemudian itu ya berkaitan dengan membaca ayat atau mungkin menulis saudara. Jadi makanya disingkirkan. Supaya kemudian kita bisa fokus kepada Tuhan. Satu waktu seorang perempuan saudara. Hari itu hari kebaktian tapi dia lihat cerah makanya dia kemudian mencuci pakaiannya. Selesai mencuci pakaian dia menjemur pakaiannya dan berangkat ke tempat kebaktian. Dan jemuran pakaiannya itu berada di luar, saudara, di luar rumah, di halaman. Mendekati gereja tiba-tiba langit mendung. Pertanda maka mau hujan. Begitu masuk gereja sementara lagi pujian, saudara. Tiba-tiba hujan turun, saudara. Tidak terlalu deras memang. Yang diingat perempuan itu apa, saudara? Jemurannya. WL lagi lompat-lompat, lagi sukacita. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Apa yang dinyanyikan perempuan itu? Kami bawa cucian ke dalam rumah Tuhan. Kenapa? Pikirannya ada di jemurannya. Hari ini semua kita harus bisa fokus, saudara. Boleh membuka handphone, tapi itu membaca Alkitab. Boleh membuka handphone, tapi itu mungkin menulis status yang berkaitan dengan rema yang didapat, saudara. Amin, saudara. Yuk katakan kiri kanan harus fokus. Karena Marta terganggu, sementara Maria mengambil posisi dekat. Makanya posisi yang paling dekat sulit untuk kemudian kehilangan fokus. Tempat ini bukan tempat yang sakral, sepanjang tidak ada pembicara tamu, saudara. Jadi ya saya dengan keluarga hanya 3, 2-nya kosong, itu bisa ditempati saudara. Sepanjang tidak ada pembicara tamu. Jadi semakin dekat kan semakin bagus, semakin penuh perhatian. Semakin fokus. Karena apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah kehidupan daripada seseorang. Itu hal yang kedua. Kemudian yang terakhir, hal yang ketiga saudara. Yuk mari pada siang hari ini kita belajar untuk memilih bagian yang terbaik, saudara. Memilih bagian yang terbaik di dalam ayat 42 dari Lukas 10 dikatakan,
tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian yang terbaik? Yaitu perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu ketika ditangkap oleh seseorang, itu menjadi rema atau menjadi jawaban, gak bisa diambil oleh orang lain. Saudara. Makanya dikatakan ada lanjutan, itu tidak akan diambil daripadanya. Siapapun yang kemudian bisa mendengar perkataan daripada Tuhan dan menangkap apa yang menjadi pesannya, itu bisa menjadi jawaban untuk setiap persoalan, problem, pergumulan, atau mungkin kita lagi di dalam suatu persimpangan jalan harus membuat keputusan apa, saudara. Perkataan Tuhan bisa menjadi suatu arahan buat kita yang akan menjadi penuntun, dan itu tidak akan diambil daripada kita karena itu spesifik. Nah, Maria ini kan gak ada Injil Maria, saudara. Kita nggak tahu apa yang dikatakan, tapi lihat kehidupan selanjutnya. Dialah yang mengurapi Tuhan. Dan itu selalu dikenang sebagai peringatan karena apa yang dilakukan oleh Maria. Dan Maria ini manusia pertama, saudara, yang melihat kebangkitan Tuhan. Yang melihat pertama kali Tuhan bangkit itu Maria, saudara. Kita juga tidak, karena Maria ini kan tidak menulis kepada Timotius atau kepada siapa begitu. Kepada seseorang atau kepada jemaat. Enggak, saudara. Jadi perkataan itu, perkataannya Tuhan memang menjadi spesial buat Maria karena mendengar arahan daripada Tuhan. Jadi kehidupan selanjutnya dari Maria ini begitu luar biasa. Dan firman perkataan dari Tuhan, kita nyanyikan akan membawa kepada apa, saudara? Mahkota kehidupan. Hidup ini bagaikan perjalanan. Tujuan Tuhan buat kita apa? Memperoleh mahkota kehidupan. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak saja lika-likunya, saudara. Naik turunnya, saudara. Kalau kita ada di jalan, saudara. Jalan itu banyak sekali tanda-tanda rambu lalu lintas, saudara. Yang kemudian memberikan suatu penunjuk tentang kondisi situasi dari jalan yang akan kita lewati. Itu bukan pernak-pernik, itu bukan hiasan untuk membuat ramai di jalan. Itu tuntunan. Kalau kemudian kecepatan hanya 25 km ya kecepatan 25. Kalau kemudian diberitahu untuk hati-hati ya harus hati-hati. Kalau kemudian ada tanjakan ya harus siap-siap untuk hal itu, saudara ya. Jadi tujuan daripada rambu lalu lintas itu adalah menuntun kita selamat sampai tujuan. Nah, tujuan dari kehidupan kita supaya memperoleh mahkota kehidupan. Kita bisa finish well. Kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan kita nggak tahu, saudara, seperti apa perjalanan kehidupan setelah kebaktian ini, saudara. Karena itu penting untuk setiap perkataan Tuhan. Untuk firman-Nya, untuk peraturan, ketetapan, dan hukum-hukumnya. Karena itu akan membawa kita supaya tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Maria telah memilih yang terbaik, yaitu isi hati Tuhan. Yang tidak akan diambil daripadanya. Itu sebabnya kalau kemudian seperti mau siapapun menyampaikan firman Tuhan, dengar dengan sungguh-sungguh, saudara. Kemudian temukan rema. Jangan sampai kita, wah ini sih kayaknya baru belajar nih. Ini sih pembicaranya belum punya nama. Kalau nanti pembicara dengan nama besar baru kita memberikan perhatian, enggak. Karena Tuhan dapat memakai siapapun. Bahkan Petrus bertobat hanya karena kokokan seekor ayam jantan. Jadi dia bisa pakai siapapun itu. Bahkan pembicara yang kita tidak perhitungkan. Makanya kalau perlu dicatat, saudara. Beri perhatian. Jangan sampai kehilangan fokus. Maria telah mengambil yang terbaik. Dan itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Setiap firman yang disampaikan itu bisa menjadi suatu solusi. Penuntun di dalam langkah kita mau untuk membuat keputusan apapun yang penting dalam kehidupan kita. Dan firman itu akan memberikan kehidupan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Hari ini kita boleh belajar dari Marta dan Maria. Yuk harus manage waktu dengan baik. Tidak ada yang salah dengan kesibukan kita. Sibuk melayani itu bagus, tapi ada titik tertentu kita harus rest, saudara.
Kita harus diisi kembali. Jangan sampai dipaksakan. Seperti HP yang harus di-charge. Kalau tidak akan rusak. Demikian dengan hidup kita. Dipaksa terus. Mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Usaha apapun itu kerjakan dengan benar. Mau pelayanan yang ditaruh di depan, di tengah, di belakang, saudara. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu berharga semuanya. Itu mulia semuanya. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan semua. Karena Tuhan itu melihat. Maka karena itu, manage waktu dengan baik. Layani dengan sungguh-sungguh, mau pelayanan apapun. Mau di bagian konsumsi, bagian membersihkan gereja, bagian apapun itu. Lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Dan yuk mari kita benar-benar ada waktu untuk fokus kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh belajar daripada setiap perkataannya. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun dari antara kami yang terlewatkan Tuhan. Dan kami boleh belajar dari Marta, belajar daripada Maria. Belajar Tuhan untuk memilih yang terbaik. Belajar dalam kehidupan kami bisa manage waktu dengan baik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Memberikan bagi masing-masing kami dalam sehari 24 jam. Biar kiranya kami dapat gunakan dengan benar Tuhan. Saat kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Saat kami perlu untuk istirahat, kami akan istirahat. Saat kami beribadah, kami akan beribadah dengan segenap hati kan. Tidak akan melewatkan bagian demi bagian. Kami belajar untuk tidak terlambat. Saat kami Tuhan melakukan bisnis kami akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan kami percaya apapun profesi kami, apapun pelayanan kami, ketika motivasi kami benar, kami senantiasa membawa kepada kemuliaan nama. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuntun kehidupan kami dengan firman. Supaya kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami sampai Tuhan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu mahkota kehidupan. Materaikan firman-Mu, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman. Dan yang menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang diberkati bersama katakan, amin.